Nah teman-teman, kita sudah tiba di lokasi di mana kita akan mewawancarai, bincang-bincang dengan salah seorang anak dari ex tentara Gurkha yang berasal dari Jerman. Kita ada di lokasi di Kampung Cicariu, Desa Sirnajaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Kita ikuti ya. Halo, Bah. Halo. Lagi apa nih, Bah? Lagi ini bersih-bersih ini rumput-rumputnya. Saya ke sana ya, Bah ya. Oke. Jangan, Bang. Nanti jatuh. Awas, Bang. Jangan, Bang. Tuh. Ya makanya jangan, saya bilang juga. Malu, Bah. Aduh, udah, lebih baik di sana aja. Udah. Bah, lagi apa nih, Bah? Ini lagi beres-beres ini. Rumput-rumputnya biar nggak tinggi-tinggi. Jadi kalau tinggi-tinggi kan nanti rusak ke pohon padinya gitu. Udah beres nih? Ya beres-beres belum beres sih. Tapi udah hampir. Udah beres. Saya mau ngajak Abah ngobrol nih. Oh boleh. Boleh. Kita ngobrol di mana? Tapi jangan di sini, Bang. Di sana aja ya, Bang ya. Oh, oke, siap. Ayo. Iya, ayo, Bang. Ayo. Ayo, saya bantu. Oh, nggak usah, biar. Nah, gini, Bah. Ya. Kita mau dari Suara Rinto nih, mau ngajak ngobrol Abah, Iya. cerita sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman perjalanan hidup Abah kepada tim Suara Rinto, ya. Iya. Nah, teman-teman, ini beliau yang dari tadi saya sebutkan, beliau adalah namanya Abah Hogen, ya. Beliau adalah anak daripada ex tentara Gurkha yang berasal dari Jerman saat itu datang ke Indonesia di zaman penjajahan. Yuk, Bah, silakan perkenalkan diri, Bah. Assalamualaikum ya. Saya nama Hogen. Bapak saya dulu dari Irak, ibu dari Jerman. Kebetulan bapak saya menjadi seorang tentara belian yang dinamakan kalau zaman dulu itu Gurkha ya. Nah, cuman waktu... Maksudnya tentara bayaran ya, Bah? Iya, tentara bayaran belian. Iya. Jadi sewaktu itu saya pindah ke negara Indonesia itu menurut cerita bapak saya, karena bapak saya tidak merasa senang seorang oknum dari Gurkha itu melecehkan pribumi, yaitu perempuan ya. Jadi bapak saya ya membelot sih, artinya membelot ya, kalau itu mau pindah gitu. Nah sesudah itu udah jadi warga negara, baru saya dibawa dari Jerman ke Indonesia. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya menjadi warga negara Indonesia yang setia, gitulah. Kira-kira begitulah kira-kira. Bah, ya. Tadi Abah udah sempat cerita sedikit bahwa Abah itu adalah anak dari ex tentara Gurkha, ya. Orang tua ya maksudnya ya. Ya. Tentara bayaran daripada dari negara mana? Kalau bapak dari Irak. Bapak Irak, ibu Jerman. Oh, ibu yang Jerman. Ya. Tapi tinggal sebelumnya itu di mana, di Irak? Di Jerman. Apa di Jerman? Di Jerman. Di Berlin. Saya nggak salah juga ya sebetulnya bahwa Abah dari Jerman ya. Iya, betul. Jadi kita panggil Abah Hogen, sebutannya panggil Abah Hogen ya. Iya. Nama asli itu siapa, Bah? Nama asli itu dari dulu tuh Hogen. Cuman begitu saya dipindah ke Indonesia, itu ada pergantian nama lah. Jadi nama Indonesia. Iya. Nah, nama Indonesianya siapa nih, Bah? Edi Kriswandi. Orang tua itu tahun berapa, Bah, ke Indonesia? Ke Indonesia itu dari tahun 45 lah, kurang lebih begitulah kira-kira. 45 ya, atau 1944 atau 1945 kurang sesudah lebih. merdeka pertama, tapi itu tidak diakui oleh Belanda. Tapi Indonesia itu memang merdekanya tahun segitu. Jadi itu mau mengambil alih kedua kali lah gitu. Oh, gitu. Kedua kali ya. Nah, kan waktu itu tahun kurang lebih 1944 atau 1945. Bapaknya Abah yang pertama ke Indonesia. Langsung dibawa dengan keluarga? Oh, enggak. Soalnya gini kan, waktu pertama datang ke sini, bapak saya belum warga Indonesia. Dalam rangka tugas. Tugas gitu.
Abah dibawa setelah beberapa tahun tugas di sini. Ya, setelah Bapak jadi warga negara Indonesia di sini. Tahun berapa kira-kira Abah datang ke sini? Itu kurang lebih tahun 48 49 lah. 48 49. Waktu itu Sedangkan Abah kelahiran tahun berapa? saya 47. Saya Amin. usia diberikan kesehatan Abah tadi sampai dengan usia segini Abah masih kuat di sawah, masih bekerja, masih berkegiatan ya. Amin, 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 amin. Abah datang ke Indonesia bersama dengan ibu dan saudara yang lain. Iya, sama kakak 3, adik 1, termasuk saya jadi 5. 5 berikut ibu 6. Oh, Abah Punya saudara kakak 3. 5 bersaudara. Abah 5 betul. bersaudara. Ibu barengan berarti berenam. Iya. Ya datang ke Indonesia, datang ke Indonesia lagi, baru diurus lah Iya. dokumentasi kependudukan kewarganegaraan Iya, Indonesia. betul. Tahun 1948 ya, Bah, Iya, datang kurang sini. lebih segitulah. Zaman dulu masih zaman penjajahan ya, Bah ya. Oh, zaman ada? penjajahan masih. Masih ada ya? Masih ada. Tapi tidak terlalu memperlihatkan sewaktu sebelum tahun 45 sih sebenarnya. Oh, berarti udah situasinya udah agak Agak ini. ya agak agak lumayan tenang. reda lah gitu. Gitu. Lalu Abah pas datang ke sini, itu kan Abah belum sekolah ya? Iya, belum. Belum. Nah, kita juga mau dong, Bah, berbagi cerita. Sebentar, mau minum dulu nggak? Minum dulu. Oh, boleh, Bah. Ya, minum dulu. Tapi nggak ada apa-apa nih, cuman air tok nih. Oh, nggak apa-apa, Nggak Bah. apa-apa ya. Ini mah daripada Terima nggak kasih, aja. terima kasih, Bah. Sama-sama. Oke. Taruh di bawah. Ya. Terus gimana nih ceritanya? Kita minum dulu deh, Bah. Oke. Berbagi cerita dong, Bah. Berbagi pengalaman Mm-mm. kehidupan Abah dari semasa masih kecil. Singkat ceritanya dengan kita. Karena kan kita beda generasi ya, Bah ya. Ya. Saya mungkin sebutannya generasi milenial. Dan Abah udah generasi... Ya, boleh dibilang ortodok lah. Zaman dulu lah ya, Pak Iya. Zaman ortodok Oh, ya. iya. Nah, berbagi cerita Abah sedikit ya mengenai perubahan atau perbedaan zaman sekarang ketika Abah lihat cucu Abah atau anak Abah dengan sekarang. Oh maaf, Abah punya cucu anak? Punya anak 3, cucu 9 sekarang. Cucu 9. Iya. Oh ya, alhamdulillah ya, Bah ya, Amin, puji syukur ya. amin. Udah punya turunan udah banyak. Iya. Nah, perbedaan semasa pendidikan yang atau zaman anak-anak sekarang dengan zamannya Abah itu boleh dong, Bah, cerita berbagi, Bah, dengan kita, Bah. Kalau dulu ya, waktu zaman Abah itu sekolah itu bukan SD, namanya SR. SR. Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat. Ya, kalau sekarang kan SD ya. Nah, terus waktu-waktu dulu itu kalau sekolah itu boleh dibilang susah-susah gampang sih ya. Susah-susah gampang. Terus yang uniknya kalau dulu itu guru memukul, kalau salah itu nggak jadi masalah. Malah kalau Abah bilang sama orang tua gitu ya. Bah, hujan nih. Oke, pindah. Ayo, pindah. Ayo. Nah. Ya, beginilah kira-kiranya kalau di kampung lah. Oh, iya ya, Bah ya. Begini. Ya, tapi syukurlah, Bah, dengan kondisi seperti ini aja, Bah. Naik, hujan, naik. Ya, Bah, hujan, Bah. Kita jadi beralih pindah ke sini, Bah. Lebih enak nih, Bah. Nyaman di Ya, sini lumayan lah daripada kehujanan. tempatnya. Nah, Begini. tadi menyambung ini, Bah, tadi sampai SR ya, Bah ya. Oh, iya, Sekolah rakyat. Nah, boleh, Bah, dilanjut, Bah. Nah, gini, kalau sekolah rakyat dulu itu namanya, sekarang itu jadi SD ya. Sekolah dasar negeri. Sekolah dasar dulu Ya. namanya SR ya, sekolah rakyat. Nah, Sekarang SD, sekolah dasar. Nah, hanya perbedaannya boleh dibilang banyak, boleh dibilang enggak. Ya, dulu budi pekertinya bagus. Sekarang juga ada yang bagus, tapi tidak terlalu. Kalau menurut Abah nih, karena Abah sering melihat cucu Abah itu budi pekerti itu nggak ada sekarang. Sayang, Bang. Nah, kalau zaman dulu, misalnya nih, Abah umur misalnya 10 tahun. ya. Ada yang umurnya misalnya hanya 1 hari aja. Bedanya, perselisihannya. Itu bilangnya akang atau kakak. Oh. Akang. Kalau sekarang umurnya bedanya 15 atau 10 tahun,
bilangnya maneh aja. Wah, Maneh itu maneh sebutan itu- bahasa Sunda ya? Ya, betul. Sebutan bahasa Sunda, maneh itu maksudnya kamu. Ya, maneh aja. Nah, itu penyesalannya. Kedua, Bang, kalau menurut Abah ya, kalau guru masih koridornya misalnya masih bagus, tidak apa-apa, nggak usah lapor sama orang tua. Sayangnya orang tuanya juga suka ngebelain anaknya. Kalau zaman Abah mah enggak, Bang. Oh, Enggak, zaman Abah mah enggak. maksudnya kalau ada aktivitas guru, Ya. kegiatan guru misalnya perlakuan guru, misalnya seperti pukul pakai mistar Iya. atau jidar ya, Iya. namanya penggaris ya, Iya, penggaris iya. kayu panjang itu ya. Ya. Itu tidak ada murid yang laporan ke orang tua, pengaduan gitu. Oh, ada, tapi malah orang tua yang marah sama anaknya. Bukan yang orang tuanya yang Nuntut ke itu ke guru. dokter, ke guru bukan tegur, bukan. Nah, itu bedanya kalau sekarang kan, tapi nggak semua nih, nggak semua. Tapi kebanyakan baru diselentik aja atau dipukul sedikit, laporan. Kapan mau ininya guru ada kebebasannya. Nah, Ya, mungkin itu kan namanya yang ini di apa bah, di cover ya, Oh, ya? dilindungi sama undang-undang. Bah. betul, memang betul. Tapi kalau menurut Abah, ya kalau koridornya si guru itu untuk tujuannya bagus, kenapa nggak kita dukung? Malah kita harus didik anak kita. Nah, kalau Abah sekarang sama cucu begitu. Kalau guru memukul cucu Abah tanya, cucu, kenapa kamu sampai dipukul? Begini. Ya kalau salah cucu Abah, ya udah Abah marahin cucu Ya, gitu. tapi kan saat ini kayaknya metodenya udah lain, memang lain. Betul, Bah. memang Metode betul, memang mendidik betul. anak dengan cara keras itu udah bukan waktunya lagi lah ya. Mungkin zaman dulu anak-anak masih seperti begitu karena memang didukung dengan atau ada faktor lain, ya situasi kondisinya nggak seperti sekarang lah ya, Bah ya. Tapi menurut Abah gini, Bang, kalau kondisi itu tergantung kita-kitanya. Kalau kita mau dibawa enjoy, mau dibawa kemana nih arahnya bagus, sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan guru juga kalau mukul itu nggak mungkin seorang guru itu memukul tanpa alasan. Itu. Nah, Bah tadi jadi ada perubahannya itu ada beberapa ini ya, tadi mulai dari apa hormat, menghormati maksud apa Ya, ya, yang ya. pertama, yang kedua juga perihal cara guru mendidik Ya. yang agak keras dulu dengan sekarang berbeda, sedikit keras udah langsung pengaduan, Iya, laporan. iya, betul. Intinya ujung-ujungnya ke penjara, pelaporan dan Iya, sebagainya. iya, Tapi iya. kita nggak bahas ke sana deh, Bah. Nah, untuk ininya, Bah, kalau dulu sistem belajarnya itu kita buku mencatatnya apakah sudah ada zaman dulu buku pada Oh. zaman Abah? Zaman dulu itu enggak. Itu zaman dulu itu namanya sabak. Seperti gini nih, Bang nih. Sabak. Ini Abah selalu ditaruh di atas ini, kenang-kenangan nih, Bang nih. Oh, Ya, nah. iya nih. Ini Sabak. Ini sabak nih, Bang ya. Ini sabak itu buat menulis nih. Nah, ini boleh dibilang ada keunikan ya. Misalnya nih, Bang, di sini kita nulis berhitung. Dulu namanya berhitung. Sekarang yang matematika. Ya, sekarang matematika, dulu berhitung. Misalnya nih contoh, perkalian atau pertambahan atau kurang atau bagi nih. Ini penuh misalnya nih penuh, ada berapa gitu ya. Ya. Nah, sesudah menulis ini, tahu-tahu datang mata pelajaran lain. Ya. Misalnya ilmu hayat. Ilmu hayat itu apa tuh, Bah? Ilmu hayat itu kalau sekarang itu IPA. Sebutannya IPS. lucu-lucu ya. Iya. Berhitung, ilmu hayat. Iya. Nah, ilmu hayat itu IPA. Iya. Ilmu hayat. Terus ilmu bumi juga ada 3. Ilmu bumi itu ada 3. Ilmu bumi apa itu, Bah? Kalau Ilmu sekarang? bumi itu kalau sekarang itu mengenai masalah termasuk IPA disatuin sih. IPS apa ya, geografi? masuk geografi itu masuk ke IPS sekarang. Itu. Nah, Sebutnya ilmu bumi. Iya, ilmu bumi. Kalau dulu mah enggak gitu. Coba, Bah. Sabaknya, Boleh. Bah. Ini sabak dipakainya mukanya yang mana ya, Bah? Depannya? Itu terserah. Oh, Tapi kebanyakan yang ini. Jadi ini sabak, Iya. tulisnya pakai apa, Bah? Itu ada pensil, kalau sekarang itu hitam sama dengan pensil besarnya. Hampir sama dengan Kayak kapur gitu, Bah? Bukan? ya semacam kapur tapi hitam.
yang lebih bagus, yang lebih mirip itu dalamnya baterai itu yang besar, agak besar. Maksudnya tuh. Baterai. Batunya. Oh, Batunya. dalam tengahnya itu. Benar, Oh. benar. Jadi kalau kita sudah catat, Ya, misalnya tuh Ya. ada PR nih contohnya, ada PR, terus ada mata pelajaran lain, nah mau itu nggak mau ini kan dihapus. harus dihapus. Iya. Artinya pada saat itu juga harus dinilai langsung oleh gurunya. Enggak, itu untuk PR ya, misalnya untuk PR dihapus. Nah besoknya itu guru tidak mau tahu, harus ada. Nah di situ keunikannya orang-orang dulu itu, keunikannya. Jadi mau tidak mau secara tidak langsung PR ya hari itu kerjakan hari itu juga ya. Saat itu juga kalau PR. Tapi kan dihapus. Kalau dihapus untuk besok kan PR itu untuk besok. Bukan untuk misalnya sekarang hari Senin misalnya. Ya untuk Selasa besok. Oh. Jadi itu harus ada di kepala. Jadi PR pada saat hari H pas mau dikumpulin tulis ulang lagi. Iya. Itu Ya. itu uniknya. Jadi secara tidak langsung mau tidak mau zaman dulu itu menggunakan sabak ya. Iya, Pak? iya. Sabak. Kita mau tidak mau itu zaman dulu berarti harus udah menghafal Iya. pelajaran gitu ya, Pak. Iya, harus Hari itu sudah juga hafal. ada menghafal. Iya. Berbeda dengan zaman sekarang, teman-teman ya. Kalau sekarang kan ada buku tulis ya. Selesai ditulis ya nggak dihapus. Masih ada catatannya, masih ada semuanya. Kita masih bisa flashback, kita masih bisa buka ke belakang. Kalau zaman dulu katanya sabak ya saat itu udah beres, hapus, besok harus ingat lagi dan ada lagi gitu. Gitu ya, Pak ya? Iya, itu Luar guru biasa itu unik. guru itu mau tidak mau harus ada. Ya Harus bisa ada. dibilang zaman dulu pendidikannya mau nggak mau mengajar, mendidik anak-anak itu dia harus dengan sungguh-sungguh belajar ya, Pak ya? Iya, itu jelas. Harus hafal dengan segala macam. jelas. Nah itu tadi pendidikan. Nah itu sabak berakhir sampai Kurang lebih Abah baru SD kelas 3 lah. udah selesai nggak? Iya, Nggak ada selesai. lagi ya? Kelas 4 udah nggak pakai sabak? Udah nggak pakai sabak. Pakai buku. Udah ada zaman itu? Iya, tapi mulai ada? bukunya itu dari keluaran Padalarang. Yang sekarang ada di pabriknya di Padalarang. Oh. Nah, itu. Tapi bagus. Itunya bukunya. Bagus, warnanya kuning. Kalau dikasih tinta, ya udah. Hilang? Bukan hilang, membesar gitu. Membesar gitu. Nah, itu. Nah, Bah, tadi Abah sebutin Padalarang, segala macem tempat. Itu emang Abah pertama datang ke Indonesia itu di kota mana sih, Bah? Di Bandung, di Bandung. Bandung langsung ya? Bandung langsung. Oh, Bandung. Iya. Ya. Karena Abah diam di Bandung itu kan Bapak kebetulan kerja di PSM. PSM. Ya. PSM maksudnya PSM Pindad. Ya, kalau sekarang Pindad. Oh. Kalau dulu PSM. Pabrik mesiu. Senjata dan misiu. Ya, Pabrik gitu. senjata dan misiu. Ya. Oke. Yang sekarang namanya Pindad. Ya. Orang tua begitu berhenti atau keluar mengundurkan diri sebagai tentara Gurkha tadi. Ya. Langsung bekerja di Di Pindad. Pindad. Di PSM, bukan Pindad. PSM. Ya, dulu namanya PSM, sekarang Pindad. PSM itu pabrik senjata dan misiu. Ya. Sekarang yang berubah nama jadi Pindad. PT Pindad Persero ya. Iya, Oke. betul. Kemudian Abah mengenal perempuan, menikah atau pacaran dulu itu di usia berapa, Bah? Abah kalau dibilang pacaran ya, Bang ya. Kayaknya dari sejak SMP udah tahu sih, udah tahu. Udah tahu soalnya perempuan yang datang ke Abah. Maaf bukan sombong Abah, bukan, maaf nih. Jadi si perempuan yang datang, yang kalau orang bilang sekarang apel ya. Perempuan, Abah belum pernah apel. Karena apa? Mungkin ya, ini baru mungkin. Kalau bahasa orangnya maybe dah. Jadi waktu itu masih bule si Abah sih, masih bule. Kan orang bule susah. Jadi si perempuan yang datang itu yang utama. Tapi ada juga, maaf, Abah itu boleh dibilang ya si pandai sekali enggak, tapi boleh dibilang ya ngadulah sama teman-teman masih berani. Nah itu mungkin itu satu keunggulannya Abah gitu lah. Jadi karena Abah ganteng, Abah pinter, jadi cewek-cewek pada datang gitu ya? Ya begitu kira-kira lah, gitu kira-kira. Ya saya percayalah. Nah dulu kan orang merasa asing ya, bilangnya bule dan sebagainya. Oke, iya. Terus ini Bah, Abah
kan sekarang menikah sama orang mana, Bah? Sekarang sama orang Garut dari Sancang 9, si emak. Oh, Ya. menikah setelah usia Abah berapa? Itu Abah kalau nggak salah kuliah ya di atas 25 lah kalau nggak salah. Di atas Menikah 25. tuh. Ya. Tapi unik nih Bang nih. Uniknya gimana Unik nih? ini. Zaman dulu nikah itu pacaran itu tidak bisa lama. Kenal sehari besoknya harus nikah. Tapi ada yang sekarang juga. Banyak yang sekarang juga. Tapi kebanyakan dulu itu begitu. Nah, Abah ketemunya begini Bang. Waktu Abah kalau dibilang KKN, kalau sekarang apa ya kerja apa ya sekolah itu kuliah itu kerja nyata Kerja ya. nyata di zaman sekarang. Kalau dulu mah KKN ya. Nah, itu Abah lari ke Pamengpeuk, Sancang 9 mencari. PKL maksudnya? Ya, seperti gitulah. Nah, itu ketemu sama si emak. Si emak itu lagi potong rumput buat kambing. Diangkat. Nah, Abah kasihan. Ya. Memang di samping kasihan juga Abah udah Ngelirik. ya gitulah ceritanya Jadi pada saat Abah PKL berarti dulu pendidikan Abah sampai SMA atau di atas SMA Bang? Gini, sebenarnya kuliah dulu ya, tapi nggak usah diceritain di mana kuliahnya nggak enak lah ya. Abah pernah kuliah, nah itu PKL itu karena kuliah. Tapi sayang Bang, sebenarnya mah, Abah kena DO loh, DO. Kenapa? Gara-gara nikah sama si emak. Ada teman yang ngasih tahu bahwa si Hogan udah nikah gitu. Jadi DO dulu mah nggak boleh kalau ketemu nikah DO dulu mah. Jadi pada saat kuliah itu dulu nggak boleh nikah ya? Nggak boleh kalau dulu. Nggak tahu kalau sekarangnya Abang nggak tahu. Bisa. Yang penting sekarang kan ada usianya minimal usia cewek 21 tahun kalau nggak salah ya 21 tahun si cewek, cowoknya 25 tahun udah boleh gitu walaupun saat kuliah bisa nggak jadi. Kalau dulu begitu kuliah saat kuliah menikah langsung DO. Ya, mau nggak mau berhenti ya. Oh gitu. Ya. Abah dulu kan nikah sama orang Garut. Iya. Ya. Pada saat karena Abah PKL di Garut. Ya. Orang tua mengizinkan nggak Abah? Kan Abah kan ibaratnya Abah orang Jerman nih. Abah menikah sama orang Garut. Orang tua mengizinkan nggak Abah? Oh, sebenarnya kalau boleh dibilang itu 90% itu enggak, Bang. Kenapa enggak? Itu kelihatan waktu Abah menikah itu 2 tahun enggak disapa sama ibu. Enggak. Berarti pada saat pernikahan dulu Abah enggak dihadiri orang tua? Enggak. Kakak juga enggak. Enggak, sendiri aja Abah. Datang sendiri. Menikah di tempat di Garut, di tempat istri ya. Si emak ya. Oh. Lalu maaf nih Bah. Kalau dulu kan Abah itu kan orang Jerman, Jerman Irak. Keyakinan Abah? Oh, dari dulu itu karena bapak dari Islamnya. Ibu dari itu jadi ibu ikut bapak gitu. Oh, ibu yang Kristen atau Katolik? Katolik. Ibu Katolik ikut sama bapak Jerman dan Irak. akhirnya masuk Abah Islam. juga ikut jadi bapak ya, Islam ya. Memang semua dari lahir Abah udah Islam ya. Semua. Oh, oke. Gitu. Makanya bisa kena dengan si emak juga ya. Iya. Kan zaman sekarang kan pernikahan beda agama juga kan menjadi permasalahan. Iya, problem gitu. Orang tua nggak setuju segala macam. Ini orang tuanya si emak dulu istri itu ini. Bah, si emak sekarang masih ada, Bah? Kebetulan si emak udah pulang ke Rahmatullah. Kira-kira ada setahun lebih lah. Oh, setahun lebih. Iya, setahun lebih lah. Jadi Abah pulang ke anak Abah ke sini ke Gunung Halu itu karena udah nggak ada siapa-siapa gitu. Oh. Gitu aja. Gitu. Ya. Jadi tinggal anak sama cucu lah. Ya, mohon maaf, Bah. Turut berduka cita aja. Amin. Jadi sekarang Abah hidup di Gunung Halu di sini ya? Iya. Nah, setelah si emak meninggal ya, Bah ya. Setelah si emak meninggal, Abah tinggal bersama orang tua bersama anak di Gunung Halu di sini ya, Bah ya. Iya. Nah, keseharian Abah sekarang apa, Bah, dengan usia Abah udah mencapai 79? Iya. 79 tahun,
Abah sekarang kegiatannya apa sehari? Paling-paling Abah bersih-bersih kolam, terus ke sawah, atau ada punya ayam, ternak ayam, Oh, iya. ternak ayam, gitu-gituan aja, atau ya bantu-bantu anak cuci piring kayak atau apalah daripada diam, ya udah bantu-bantu gitu, itu aja. Tapi yang fokusnya Abah itu kolam sama tanaman, gitu aja Abah. Bah tadi kelewat nih Bah, saya juga pingin teman-teman yang lain berbagi cerita juga. Ketika Abah remaja atau mungkin ngalamin nggak Bah? Dulu ada aturan saat ini kan kalau berkendara itu harus memiliki SIM gitu Bah, atau ada aturan apa gitu yang berbagi deh Bah, sedikit yang bisa Abah ceritakan. Oh gini, kalau zaman dulu itu namanya bukan SIM Bang. Dulu namanya Robowes, bahasa Belanda, tapi dibacanya Robowes. Rebowes. Rebowes. Ya. Rebowes. Nah, itu kalau sekarang SIM. Sekarang SIM, Ya. izin mengemudi itu ya, Rebowes. Dan ada uniknya satu lagi Bang. Kalau sekarang hanya motor sama kendaraan roda 4 yang harus bayar ya. Kalau dulu mah enggak, sepeda aja harus bayar. Ya itu namanya peneng. Peneng itu benar sebesar gini Bang. Peneng. Maksudnya pajak kendaraan itu bukan hanya motor, mobil, tapi sepeda juga. Sepeda juga. Sepeda maksudnya sepeda ontel. Iya, iya. Sepeda ontel dulu ada pajak. Iya ada, yang majaknya itu bukan dari polisi, dari Kota Madia. Dari Kota Madia Iya. ada pajak khusus untuk sepeda. Peneng, itu namanya peneng. Itu sebesar uang kalau sekarang itu sebesar uang yang 100 logam lah. 100 logam. Ukurannya itu ditempel di mana? Itu di depan, di atasnya apa itu garpuh tuh. Di bawah stang lah ya. Terus nanti itu si penengnya ini Abah harus perpanjang tiap tahun. Oh iya. Sama seperti kata. Iya. Cuman Abah lupa berapa bayarnya, lupa itu. Udah lama, terlalu lama gitu itu. Udah terlalu lama juga. Nah, untuk tadi saya unik Rebowes bentuknya sama, Bah? Enggak, kalau Rebowes itu bentuknya kayak surat nikah kalau sekarang. Kayak buku surat nikah aja, begitu. Sebesar itulah. Jadi enggak kayak yang sekarang hanya sekecil ini ya. Kalau dulu mah enggak. Kayak bentuk surat nikah aja begitu. Nikah, ya. Sama, hampir sama dengan surat nikah. Gitu. Cuman kalau surat nikah kan fotonya 2. Ya. Istri sama suami. Ya. Kalau Rebowes itu hanya suami aja gitu. Itu ada fotonya sih. Kalau Rebowes cuman ya yang bersangkutan lah ya. Betul. Ukurannya kurang lebih seperti itu ya. Ya, seperti surat nikah lah. Iya. Tapi bukan bentuknya panjang gini, bukan ke atas ya. Ya, coba nanti saya sih pernah lihat, Bah. Oh ya? Rebowes di konten YouTube-nya siapa itu seseorang. Ya bentuknya seperti buku nikah. Nanti coba sama tim Suara Rinto akan ditampilkan Rebowes yang dimaksud Abah. Iya. Bah, Iya. berbagi cerita dong sama kita. Oh, boleh. Perihal kalau misalnya ada cerita pengalaman hidup Abah yang ya mungkin pahit buat Abah yang bisa kita ambil petik dari cerita pengalaman hidup Abah gitu. Perjalanan mungkin dari pas tinggal di Bandung atau pada saat ditinggal si emak, istri Abah. Mangga Abah silahkan, boleh Bah. Jadi gini Bang ya. Sewaktu saya ini cerita ini lagi enaknya ya Bayang. Maksudnya sukses ya Bah? Lagi suksesnya. Ya. Saya itu suksesnya tuh Bang lumayan lama juga ya. Kira-kira ada kurang lebih 12 atau 13 tahun ya. Saya sampai punya satu kendaraan, terus punya rumah, ya boleh dibilang besar lah. Terus punya motor, terus anak saya bisa terbiayai. Dan ini boleh dibilang sombongnya bisa saya ngasih anak itu untuk tabungan ke bank BCA waktu itu bisa per hari 500. Alhamdulillah Bang. Nah, sejak si emak sakit itu Bang, saya bukan merasakan penyesalan bukan, tapi memang ini
suatu takdir sih ya, boleh dibilang suatu takdir. Nah, pertama si emak sakit itu, saya udah punya uang sebenarnya Bang untuk operasi. Tapi si emak nggak mau dioperasi karena mungkin banyak hasutan dari yang lain bahwa dioperasi itu akan begini. Akhirnya si emak itu ke orang-orang yang boleh dibilang kalau sekarang ini obat apa ya, herbal ya, sama urut-urut. Nah, terus berjalan sampai uang habis ke sana kemari, habis uang, jual kendaraan saya, jual rumah saya yang sekarang dimiliki oleh salah satu bank ya. Nah, lama saya kehabisan uang, segala modal habis. Tapi si emak itu tetap belum sembuh-sembuh. Yang saya merasakan sedihnya Bang, tadinya si emak itu bisa terbiayai, bisa dikasih apa, kasih apa gitu. Sampai saya tidak bisa apa-apalah. Sampai berapa tahun, 5-6 tahun itu tambah merosot. Nah, kira-kira umur si emak sakitnya ada 8 sampai 9 tahun. Nah, saya itu sudah tidak punya apa-apa Bang. Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, uang habis. Akhirnya saya kontrak Bang. Terus terang aja saya kontrak Bang. Saya kontrak itu hanya satu petak itu bayar saya 300 Bang. 300 per bulan. Makan susah. Apa-apa susah Bang. Tapi saya tetap aja saya harus hidup harus hidup Bang. Sampai saya kerja apa yang saya kerjain nggak tahu itu kerja kasaran, nggak tahu itu kerja apa. Saya tetap Bang harus menghidupi istri saya dan anak saya. Saya hanya bisa berdoa Bang, ya Tuhan, apakah saya harus begini terus? Apakah saya harus hidup lagi? Tapi saya tetap bertahan Bang. Saya tidak mau sampai anak saya itu seperti saya. Tapi ya mungkin Tuhan sudah menjalankan harus begitu. Ya saya terima. Sambung cerita itu ya akhirnya 17 tahun itu udah kehabisan apa-apa. Si emak pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 hari Jumat Bang, dia pulang ke rahmatullah. Amin. Ya disitulah kesedihan saya itu Bang, yang tidak bisa dirubah dan tidak mungkin dapat lagi saya hilangkan itu. Sampai detik ini saya itu tidak mau lah Bang mencari lagi pengganti si emak. Kenapa saya tidak mau mencari pengganti si emak? Karena saya itu tidak mau kalau nanti saya meninggal itu berpisah dengan si emak. Itu yang saya ingat itu Bang. Jadi saya tuh sedihnya gini Bang. Si emak itu orangnya kayaknya ya nggak mungkin ada lagi di dunia ini. Menurut Abah ya, makanya Abah satu-satunya di dunia. Ya, satu-satunya di dunia itu. Ya, wanita yang paling spesial. Betul. Mendampingi Abah selamanya, mulai dari Abah. Betul. Tadi Abah bilang sempat cerita bahwa menikah saja Abah belum punya pekerjaan ya Abah? Belum Bang. Ya itulah mungkin emak, istri Abah yang menginspirasi Abah, memotivasi Abah, memberikan dukungan, semangat. Hingga akhirnya Abah sukses, tadi punya rumah, punya mobil, punya motor, punya segalanya, anak-anak berkecukupan, Abah berikan pendidikan, Abah berikan bisa menabung tiap hari ya. Iya. Dan tadi rumah di kota Bandung ya Pak ya? Iya, di kota. Sekarang udah dimiliki sama bank. Salah satu bank ya Pak. Tapi saya nggak jual ke bank Bang, itu waktu itu nggak ngejual ke bank. Jualnya ke orang lain. Nggak tahu itu mungkin dijual lagi, nggak tahu itu soalnya itu urusan dia ya. Cuman sekarang itu Bang hanya tinggal kenangan aja Bang. Tapi saya tetap berdoa
Kalau toh memang saya tidak bisa seperti dulu, ya anak saya aja yang harus seperti saya dulu gitu. Sukses, ya. Jangan seperti sekarang anak saya. Makanya saya mendidik anak saya itu, saya benar-benar Bang harus hidup. Jadi jangan seperti bapaknya sekarang ini. Tapi saya salut Bah sama Abah dengan ketegaran Abah dari serba punya sampai serba tidak punya, tapi tadi Abah sampai menangis ya. Luar biasa, bercerita bahwa Abah cuma punya rumah petak kontrak gitu pula. Dari yang punya ada segala berkecukupan menjadi cuma rumah satu petak, ya luar biasa Bah. Mungkin zaman sekarang orang sulitnya itu menerima keadaannya itu Bah, tidak bersyukur dengan keadaan yang dia miliki ya. Kalau bahasa sekarang mungkin depresi ya Bah ya. Tapi Abah dengan kuat, dengan tegar menghadapi semuanya, menjalani semuanya. Abah dengan ya semangat lah ya, tetap menjalani sampai dengan sekarang. Kesetiaan Abah juga tidak diragukan lagi ya. Ya mungkin kalau Abah nggak setia, begitu tahu sakitnya susah. Dulu sakitnya apa Bah? Kanker rahim Bang. Kanker rahim. Kalau misalnya udah tahu kanker rahim, mungkin Abah tinggalkan. Ya mungkin Abah tidak akan kehilangan harta, mungkin ya. Tapi kita nggak tahu ya. Nah di situ Abah sungguh luar biasa. Dia sangat setia terhadap pasangan hidupnya. Yang mungkin zaman sekarang jarang ada yang seperti begitu ya Bah. Begitu tahu misalnya kebobrokan daripada istrinya atau penyakit atau apa segala macam dari istrinya, mungkin suami udah meninggalkan. Tapi pelajaran buat kami Bah, bisa menerima segala sesuatu kekurangan istri, pasangan kita, luar biasa Bah. Mohon maaf tadi sampai Abah membuat jadi mengingat masa lalu, bercerita kembali ya. Mohon maaf Bah, terima kasih. Ya itu tadi sahabat Rinto, suara Rinto ya. Kita sudah dengar pengalaman suka dan duka Abah Hogen yang sudah bercerita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah ceritanya. Intinya adalah kita harus banyak bersyukur. Bersyukurlah dengan segala sesuatu yang kita miliki. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita syukuri hidup kita, bahwa Tuhan itu Sang Pencipta baik untuk kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam setiap cobaan akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Hanya satu Bang, yang Abah pegang. Betul sih Emak dulu pernah ada berbicara, Bah, karena saya sudah tidak bisa apa-apa, Abah silakan menikah. Saya itu tidak mau saya tidak mau. Sampai detik ini saya tidak mau. Makanya saya bilang sama teman-teman, bilang saya mau nikah sama, tapi mencari ya, dibilang kata anak sama janda kaya dan umurnya di atas 55 tahun. Itu mah hanya sebagai penutup supaya iman saya kuat, tidak mau nikah lagi saya itu. Kalau memang Tuhan baik sama saya hanya ingin ketemu sama si emak kelak, kemudian di akhirat aja. Begitu tadi sakit, Mak udah bilang pernah. untuk kalau mau menikah silakan gitu. Ya, pernah bilang, tapi saya Abah nggak mau. Perjuangkan dengan belasan tahun tadi berapa, Bah? 17 tahun kurang 17 lebih. 17 tahun Abah merawat ya, menjaga si emak dengan sakit yang ada, kanker rahim. Ya, Bah. Ini waktu sudah larut, Bah. Kami sudah mendapatkan banyak hikmah cerita dari Abah. Mungkin Abah juga bisa berbagi sharing, titip pesan atau apapun sama rekan-rekan kita yang menonton tayangan ini, Bah, untuk saling memberikan motivasi. Silakan Abah boleh sampaikan pesan-pesan untuk pendengar atau yang melihat channel Suara Rinto ini, Bah. Jadi pesan Abah gini ya, ke semua bapak-bapak atau yang semua bilang udah menikah, janganlah merasa bahwa diri kita ini hanya untuk hidup senang sendiri. Itu aja. Pesan untuk ini, Bah, untuk channel saya ini, Bah, Suara Rinto, Bah. Pesan untuk channel Suara Rinto itu, semoga satu, panjang umur. Amin. Banyak yang suka. Jangan merasa putus asa
Tapi jangan juga merasa bahwa ini sudah puas lah. Terus berkarya dan terus berusaha untuk hidup. Itu aja. Ya, Sobat Rinto, Suara Rinto, kita sudah dengar ceritanya, dan saat ini kita mau mengakhiri sharing cerita berbagi pengalaman hidup ini. Ya, Bah, terima kasih untuk waktu yang Abah berikan buat saya dan buat tim Suara Rinto, juga untuk rekan-rekan Suara Rinto yang menonton channel ini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan waktu lain lagi, Bah, kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Iya. Saya ucapkan terima kasih, sabar tabah. Amin. Dan ucapkan terima kasih ya, Bah ya. Amin. Udah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang saya upload, karena akan mendukung saya supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya. Ditunggu ya. Terima kasih.